Sudah tak asing lagi, pandemi COVID-19 di Indonesia yang merupakan bagian dari penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat, di mana kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Sampai sekarang sudah menginjak 1 tahun 8 bulan COVID-19 di Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa wilayah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar pada tahun 2020, yang kemudian diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemberlakuan PPKM membuat banyak tempat-tempat ditutup seperti sekolah, pasar, dan tempat pembelian lainnya. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan yang menyebabkan kematian, coronavirus juga sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat berkat beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia, di mana membuat beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Jamaah Indonesia batal berangkat umroh, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun, impor barang terhambat, dan merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Sehingga dengan hal ini, universitas mengambil kebijakan yaitu melakukan kegiatan kukerta secara daring, di mana untuk membantu para pengusaha UMKM dalam membantu pengembangan perekonomian Indonesia di era next normal ini. Dan dengan hal ini, saya selaku mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dan selaku peserta dari Kukerta Gelombang 2 tahun 2021-2022 melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM dan membantu mereka membuat nomor izin berusaha. Selain itu juga membantu mereka membuat desain logo untuk mempermudah agar usaha mereka dikenali, serta membantu mereka mempromosikan usaha mereka agar membantu perekonomian Indonesia agar lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah dengan NIM 1804622010079, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun maksud dari pembuatan video saya pada hari ini adalah untuk memenuhi kegiatan Kukerta Gelombang 2 2021-2022, yaitu dengan tema di era next normal, UMKM bangkit, satu mahasiswa satu UMKM, dengan tujuan umum. Pertama, mendukung dan menguatkan ekonomi masyarakat melalui peran pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan kepedulian dan empati sivitas akademis Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam mendukung dan menguatkan para pelaku UMKM dengan mengadakan Kukerta Umrah dengan tema di era next normal, UMKM bangkit, satu mahasiswa satu UMKM. Ketiga, mengimplementasikan Kukerta Umrah berbasis teknologi informasi dengan mengkolaborasikan promosi digital terhadap para pelaku usaha UMKM. Yang keempat, memberikan dukungan dan mengedukasi masyarakat untuk tetap mengembangkan kegiatan ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM, melalui sarana dan kemudahan yang dipersiapkan pemerintah. Tujuan khusus. Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap izin usaha mikro kecil atau IUMK dan izin UMKM dan nomor induk berusaha NIB. Kedua, memberdayakan masyarakat dengan sentuhan ilmu dan teknologi, serta meningkatkan dan mengembangkan ekonomi lokal masyarakat melalui manajemen usaha dan strategi pemasaran bagi para pelaku UMKM. Ketiga, melakukan advokasi kepada masyarakat para pelaku UMKM untuk memenuhi standar kualitas produk bagi pelaku usaha. Keempat, membangun kerjasama dengan media online dan media elektronik untuk mempublikasikan
pelaksanaan atau hasil Kukerta Umrah tahun 2021 melalui media sosial. Baiklah, adapun UMKM yang saya ambil yaitu adalah UMKM ikan asap puas yang dijalankan oleh pengusaha muda yaitu Kak Joni Anggara. Selain menjual ikan asap, dia juga menjual ikan yang masih basah atau belum dimasak. Oke, kita langsung aja ke tempat usahanya ya. Holy moly, moly, moly. Di sini saya ingin sedikit berwawancara, Bu. Ingin menanyakan kenapa Ibu memilih untuk menjual ikan asap ini? Karena pendapatan di Natuna ini ikan. Orang untuk oleh-oleh ke berangkat kemana-mana itu pakai ikan asap, oleh-oleh ciri khasnya Natuna. Jadi itu alasan utama kenapa menjual ikan asap. Karena memang besar juga ya untuk itunya. Iya, besar. Yang kedua, berapa kisaran harga yang biasanya Ibu jual untuk ikan asap ini? Untuk sekarang kisaran per ekornya 60. Bagian isinya kita jual 30, bagian tulangnya 35. Jadi kalau orang minta per ekor kita kasih 60 satu ekor. Berarti ada harga yang lebih murah ketika kita membeli satu ekor ya? Ada. Selanjutnya, sudah berapa lama Ibu berkecimpung di usaha ini? Kurang sedikit 5 tahun. 5 tahunan. Iya. Oke. Biasanya berapa pendapatan selama 1 bulan kalau di Sebulannya sebelum pandemi COVID ini kisaran per bulannya sekitar 4 juta kayak gitu, 4 juta 5 juta lah ya. Sejak COVID ini jauh penurunan ini pembelinya. Sangat turun gitu ya? Jauh turunnya sekitar 3 juta lah kayak gitu. Itu udah pendapatan bersih, Bu? Udah bersih. Jadi apakah pandemi ini sangat berpengaruh besar terhadap usaha ini? Besar pengaruhnya. Memang karena yang paling utama itu di pendapatannya ya? Iya, pendapatan daya beli orang berkurang. Baiklah, terima kasih Bu atas wawancaranya. Ada beberapa manfaat dalam pembuatan NIB. Yang pertama, NIB bukan satu-satunya yang akan diperoleh oleh pengusaha ketika mendaftarkan bisnisnya melalui OSS. Yang kedua, NIB dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas. Yang ketiga, memangkas proses berurusan izin. Yang keempat, pengajuan izin makin cepat dengan automatic approval dari sistem OSS. Dan selanjutnya, ada beberapa manfaat dari pembuatan desain produk. Yang pertama, untuk meningkatkan brand awareness dan kualitas produk tersebut karena semakin dikenal sekaligus dipercaya oleh konsumen dan juga calon konsumen baru. Yang kedua, membantu pemasaran karena dalam desain kemasan tercantum informasi penting seperti merek bisnis, jenis produk, label produk, expired date, kandungan gizi, serta alamat dan keterangan produsen. Dan yang ketiga, menjaga kualitas barang di dalamnya. Untuk makanan, maka menjadi lebih awet. Pakaian menjadi tidak kusut,
alat elektronik tetap aman, terjamin, dan dapat digunakan. Baiklah, berakhir juga video dokumenter dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, dan terima kasih juga kepada Ketua DPR, dan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terkait dalam Pukerta 2021-2022.